Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misi semuanya, kembali lagi di Jack Talk Spesial Ramadan yang akan menemani Sobat Misi semuanya di bulan yang penuh berkah ini. Sobat Misi, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, dan semoga Sobat Misi semuanya bisa menyelesaikan puasanya hingga tuntas. Amin. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu penerima manfaat dari Bederume untuk Hafiz Quran yang telah bersama kami semua nih. Di sini ada Kak Yulia. Assalamualaikum Kak Yulia. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa nih? Naik motor sama kakak berdua. Oke. Kak Yulia, kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih? Untuk saat ini lagi menjalankan pengabdian ya, sebagai musyrifah PAUD Quran. Kalau boleh tahu PAUD di mana? Di daerah Bintaro. Oh, oke. Masya Allah sekali ya. Nih, jadi teman-teman, Kak Yulia ini telah berhasil menghafalkan Qur'annya dalam kurun waktu 5 bulan saja. Dan di usia 23 tahun, Kak Yulia sudah berhasil hafiz Qur'an. Dan alhamdulillahnya saat ini Kak Yulia berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk diberikan bantuan bedah rumah dari Basnas Basis DKI. Masya Allah sekali ini teman-teman semua ya. Nah, sobat semuanya nih, di tengah kesibukan Kak Yulia, terus kegiatan-kegiatan yang mengajar di PAUD, Kak Yulia gimana sih caranya mengatur waktu untuk bisa menghafalkan Al-Quran di tengah kesibukannya? Oke, baik. Untuk kalau fokus hafal Quran itu sebenarnya bukan di saat ini ya, di tahun sebelumnya. Itu Yulia itu pesantren Maskanul Hufat yang dipimpin oleh Ustazah Oki Setiana Dewi, daerah di cabang, karena kan pesantren itu kan udah 17 cabang kan, tapi Yulia ditempatkan di cabang Citirus Bogor. Itu selama daurah 1 tahun dan alhamdulillah 5 bulan sudah selesai 30 juz. Baru setelah 1 tahun tersebut baru pengabdian. Nah ini pengabdian tersebut ini jadinya program rojaah Kak. Jadi setelah kemarin sudah 30 juz, kita ulang lagi hafalannya supaya tidak hilang begitu saja yang sudah kita perjuangkan di program pengabdian ini. Masya Allah sekali ya teman-teman. Berarti untuk menghafalkan Al-Quran ini membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, membutuhkan waktu ya. Waktunya memang Kak Yulia nih, kan untuk dalam kurun waktu 5 bulan ini kan sangat sedikit sekali ya, sangat singkat sekali. Nah itu gimana sih caranya Kak Yulia bisa menghafalkan Al-Qurannya bisa sampai selesai, dan alhamdulillahnya di usia yang masih muda ini Kak Yulia sudah bisa menjadi hafizah gitu. Amin. Yang pertama pastinya tekad ya Kak ya, terus sama yakin, berdoa, ikhtiar itu kunci awal untuk kita menjadi penghafal Quran. Terus setelah itu ada metode-metode yang Yulia coba, walaupun karena Yulia pertama ya untuk menghafal Quran, jadi Yulia masih cari bagaimana biar bisa efektif untuk biar cepat dalam menghafal Quran itu. Dan kuncinya lagi itu sering-sering tilawah, karena kalau kita menghafal Quran tapi masih terbata-bata itu kayak kurang mantep gitu. Iya betul banget. Nah Kak Yulia, pas dalam proses menghafalkan Al-Quran ini kan pasti Kak Yulia punya tekad yang kuat. Kemudian apa sih yang melatar belakangi Kak Yulia sampai akhirnya aku harus bisa menjadi hafiz Quran, dan sehingga dalam waktu 5 bulan itu Kak Yulia sudah bisa menyelesaikannya? Sedih ya. Orang tua. Masya Allah. Itu singkat jelas padat ya pasti. Karena orang tua sudah mendidik Yulia sampai detik ini gitu, dan Yulia belum bisa membahagiakan di dunia. Jadinya Yulia punya tekad, pokoknya Yulia tuh harus minimal menjadi hafizah 30 juz. Dan karena di dunia ini Yulia belum bisa membahagiakan orang tua Yulia, masa sih di akhirat Yulia tidak bisa membahagiakan kedua orang tua Yulia. Makanya itulah tekad Yulia, pokoknya harus selesai nih. Yulia punya target dalam 1 tahun itu Yulia harus selesai 30 juznya. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan,
4 bulan 13 hari lebih tepatnya. Masya Allah. Itu Yulia selesai hafalan sujud terakhir lah ya gitu kalau di penghafal Quran. Wah, sih. Jadi memang ternyata bukan 5 bulan, itu hanya 4 bulan 13 hari dan memang ini adalah waktu yang singkat teman-teman ya untuk menghafalkan Al-Quran. Tentu saja ini membutuhkan tekad dan dorongan dari diri sendiri yang sangat luar biasa sehingga bisa menyelesaikan Qurannya dengan sangat baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Yulia, Kak Yulia ini hafizah pertama di keluarga atau seperti apa nih Kak? Iya, hafizah pertama di keluarga dan satu-satunya anak perempuan yang mondok. Oh, Masya Allah. Kak Yulia berarti berapa bersaudara nih Kak? 5 bersaudara, adik bontot. Oh, paling bontot. Kasih hadiah ke orang tuanya sangat luar biasa ya. Iya, itu. Nah, Kak Yulia nih kan kalau misalkan nggak semua penghafal Al-Quran itu bisa mendapatkan manfaat nih, mendapatkan kesempatan untuk diperbaikilah rumahnya dari Basnas Bazis DKI. Nah, karena Kak Yulia sudah menjadi salah satunya yang rumahnya diperbaiki oleh pihak Basnas Bazis DKI, boleh nggak diceritain gimana sih awal mulanya Kak Yulia bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari Basnas Bazis DKI? Yulia mendapatkan informasi dari Instagram ya kayak dari flyer yang disebar oleh Basnas Bazis dan dibantu oleh kakak pertama itu untuk menyelesaikan berkas-berkas karena kan Yulia juga pengabdian ya gitu, jadi tidak terlalu aktif di dalam gadget gitu. Kita fokus dengan amanah yang kita emban. Jadilah alhamdulillah untuk seleksi berkas Yulia lolos dan dikabarkan dengan kakak ada tes di pesantren itu yang difabel ya. Oh iya. Difabel dan Yulia usahakan gitu kalau misalkan izin karena kan punya amanah gitu kan. Betul. Tidak bisa sembarangan keluar masuk pondok itu gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih kemudahan juga, Yulia diizinkan oleh kepala sekolah, oleh yayasan. Terima kasih banyak. Yulia juga melewati tahap tes juga, terus alhamdulillah juga kabar baik, masya Allah dari Allah. Alhamdulillah lolos sampai di titik ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Kak Yulia, gimana sih perasaannya ketika Kak Yulia itu tahu bahwa kakak mendapatkan kesempatan bahwa rumahnya akan diperbaiki oleh tim Basnas Bazis DKI. Jadi ini sebagai salah satu rezeki yang tidak disangka-sangka sebetulnya ya, kayak dari datang dari Allah karena memang ini karunia-Nya sebagai penghafal Al-Quran mungkin gitu kayak gimana perasaannya Kak? Happy pastinya, bersyukur juga karena memang yakinlah kalau kita bersama Al-Quran itu pasti ada keindahan-keindahan dari Allah. Ada hadiah-hadiah dari Allah, ada kejutan-kejutan dari Allah gitu. Tapi juga tidak boleh sombong ya Kak gitu. Pasti ada kebahagiaan, Allah kasih kebahagiaan hari ini nih. Pasti setelahnya Allah kasih kesedihan. Makanya kita harus siap-siap itu. Iya betul sekali. Memang di balik kesenangan pasti ada kesedihan dan kalau misalkan kita hidup di dunia ini semuanya tuh berimbang. Ada kadang sedih, ada bahagianya dan nggak mungkin ya Allah kasih sedih terus, Allah kasih bahagia terus, kayaknya nggak mungkin. Nah, terus dari keluarga nih Kak, ketika mendapatkan kabar bahwa kakak menjadi salah satu penerima manfaatnya, kan ini hadiah lah dari kakak udah bisa hafal Al-Quran, kemudian kakak bisa mendapatkan memperbaiki rumahnya lah dari Basnas Bazis DKI. Gimana nih respon dari keluarganya, seperti apa? Terharu ya pasti ya. Senang juga gitu kan, kayak bersyukur banget ya Allah gitu. Tidak disangka-sangka dan tidak diminta-minta gitu, tidak terpikirkan di pikiran kami semua ya, dapat bantuan manfaat dari Basnas Bazis tersebut sampai di bedah rumahnya gitu kan. Bahkan banyak apresiasi juga dari teman-teman pondok, dari keluarga besar Mas Kanul Hufaz gitu atas pencapaian Ana sampai detik ini gitu. Kayak alhamdulillah masih kayak ya Allah gitu kan, kayak apa lagi nih gitu ya Allah berikan gitu kan, dengan padahal hafalannya juga hanya Yulia, cukup Yulia yang tahu kan gimana kualitas hafalannya, tapi Allah masih kayak kamu berhak loh mendapatkan ini gitu. Yang penting untuk kedepannya yang penting kamu harus bersyukur lagi gitu kan.
Betul-betul. Berarti kalau misalkan sesuatu yang telah kita dapatkan, kita harus tambah lagi nih tingkat syukurnya kepada Allah, karena memang karunia untuk para penghafal Al-Quran itu sebetulnya banyak sekali ya kayak kita bisa dapatkan, dan ini adalah rezeki yang tidak disangka-sangka untuk Kak Yulia gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, program bedah rumah ini sebetulnya tidak semuanya bisa didapatkan oleh para penghafal Al-Quran ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, kemudian ada beberapa tes yang harus dilewati oleh para calon penerima manfaatnya. Nah, Kak Yulia, untuk kondisi rumah sebelumnya memang seperti apa sih? Mohon maaf sebelumnya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kondisi rumah sebelumnya itu pastinya apa ya? Sangat sederhana ya Kak ya. Sederhana tapi bikin bahagia. Namanya rumah untuk pulang. Iya betul sekali, karena kan rumah itu tempat awal kita untuk pulang ya. Iya betul. Untuk beristirahat gitu kan. Terus juga sebelumnya itu masih apa ya, untuk atap-atapnya juga masih kadang suka bocor gitu kan. Dan kalau dibilang kumuh ya bukannya kumuh ya apa ya, sederhana banget itu ya. Seperti itu. Meskipun rumahnya sederhana, kemudian tapi kalau aku lihat nih kayaknya Kak Yulia memiliki keluarga yang begitu hangat. Jadi memang rumah itu bukan cuma tentang bangunannya, tapi siapa orang di dalamnya, sehingga kita bisa pulang kepada mereka, kemudian bisa bercerita kepada mereka. Itu betul-betul yang dinamakan sebagai rumah, teman-teman ya. Nah, alhamdulillahnya dengan adanya program bedah rumah ini, untuk hafiz Quran, Kak Yulia bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, kemudian kondisi rumah yang saat ini setelah diperbaiki kan sudah lebih nyaman. Kemudian kondisi rumahnya sudah bisa, maksudnya sudah tidak, mohon maaf ya, kita sudah lebih bisa menikmati keadaan rumah sebagaimana mestinya, kita berkumpul dengan keluarga dengan nyaman gitu. Nah, ada tanggapan atau harapan dari Kak Yulia nggak nih terkait program bedah rumah dari Basnas Basis DKI Jakarta ini? Untuk tanggapan Yulia, semoga semakin berkah ya, banyak penghafal Quran di sana juga ingin seperti Yulia gitu, mendapatkan manfaat bedah rumah tersebut gitu kan. Jadi harapannya lebih meluas lagi, Allah kasih rezeki lagi kepada tim Basnas Basis untuk membahagiakan para penghafal Quran dengan membangun rumah tersebut. Amin. Itu pasti bahagia sekali seperti yang Yulia rasakan saat ini ya Kak. Oke Kak Yulia, aku tadi lupa nanya nih, untuk persyaratannya kalau boleh tahu untuk tahapan tes-tesnya gitu kan, boleh diceritakan nggak apa aja sih yang harus dilewati? Mungkin nanti teman-teman semuanya yang mau ikut program bedah rumah mau tahu apa syaratnya dan bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan itu seperti apa? Untuk berkas-berkas sebenarnya kalau boleh jujur Yulia juga kurang tahu ya, karena kan kakak Yulia yang ngurus itu semua kan gitu. Paling untuk teman-teman di sana kalau misalkan ingin merasakan manfaat dari bedah rumah tersebut, ikutin aja IG-nya Basnas Basis DKI Jakarta. Di situ lengkap informasinya gitu kan. Karena Yulia juga dapat flyer tersebut dari Instagram tersebut. Oke. Jadi teman-teman semua, sobat Minsi semuanya, jangan lupa follow Instagramnya Basnas Basis DKI Jakarta ya. Oh ya Kak Yulia. Nah, untuk pada saat proses seleksi itu kan Kak Yulia ada di pesantren. Nah, bagaimana sih tanggapan dari pihak pesantren ketika tahu Kak Yulia itu akan mengikuti program bedah rumah ini untuk para hafiz Al-Quran? Untuk dari tim Mas Kanun Nufat ya, betul. Mas Kanun Nufat itu sangat apresiasi dengan Yulia. Terus ada juga nasihat-nasihat yang sangat hangat gitu kan, untuk kami ilah yang berjuang di untuk menjadi penghafal Quran. Karena sekarang Yulia juga mengemban sebagai amanah Musyrifah PAUD, pelajar PAUDku. Itu kami sebut kami itu pelayan Quran. Masya Allah. Jadi kita lah yang melayani, walaupun kita penghafal Quran 30 juz gitu, tapi kita melayani orang yang pengen belajar Al-Quran gitu. Makanya kita sebut itu di Mas Kanun Nufat itu pelayan Quran kami gitu, mengabdikan diri kami untuk masyarakat luas yang ingin yang ingin seperti kita lah gitu di pondok tersebut.
Wah, Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi memang sebagai penghafal Quran itu tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi bagaimana caranya kita bisa syiarnya gimana kita berbagi kepada teman-teman yang lain di luar tuh gimana gitu. Nah, Kak Yulia tadi aku kan kakak sempat bahas tentang ada nasihat-nasihat yang diberikan dari pihak pesantren. Nah, apa sih nasihat yang paling Kak Yulia ingat sehingga Kak Yulia itu tetap bisa semangat untuk terus menghafalkan Qurannya, memurojaah hingga ikut seleksi di program Basnas DKI ini? Ya, untuk nasihatnya itu yang paling Yulia ingat itu kita menghafal Quran itu jatuh cinta yang disengaja. Baru denger nih jatuh cinta yang disengaja. Jatuh cinta yang disengaja. Jadi kalau misalkan kita cinta sama Al-Quran gitu kan, berarti bukti kita setianya itu harus murojaah. Masa sih kita cinta sama seseorang misalkan, tapi kita tidak setia kan kayak buang-buang waktu gitu. Kayak ngapain sih berjuang selama ini gitu, tapi kan di akhirat gak dapat apa-apa gitu. Sedangkan penghafal Quran itu bukan cuma kita menghafalkan 30 juz, tapi gimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah hafal itu di hadapan Allah gitu. Jadi nauzubillah kalau misalkan kita sudah menjadi penghafal Quran walaupun juz 30 saja, tapi kalau misalkan di hadapan Allah dia layak nih, dia bisa mempertanggungjawabkan juz 30-nya daripada nauzubillah ya Allah nauzubillah ada sebagai 30 juz tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan, berarti lebih dominan yang juz 30 saja gitu. Jadi makanya itulah yang buat kami takut ya kayak gitu. Wow, iya ya gitu. 30 juz ini amanah besar nih gitu di dunia sampai kita nanti di akhirat gitu kan. Sampai kita nanti bertemu sama yang punya kalamnya gitu. Jadi makanya itulah kita walaupun anak sibuk sekarang gitu untuk mengajarkan, nggak kayak sebelumnya fokus kita menghafal terus kan. Sekarang kan ada kegiatan untuk mengemban amanah tersebut gitu, paling ada target-target yang kami list gitu untuk bagaimana nih kita murojaah gitu sedikit demi sedikit yang penting mungkin gitu. Betul-betul Kak Yulia, memang aku juga ngambil pengalaman nih dari teman-teman yang sebelumnya gitu. Aku juga sempat ada di pesantren gitu ya, terus sempat menghafalkan Quran juga. Nah, memang tantangan terbesar bagi seorang penghafal Al-Quran itu adalah pada saat murojaahnya. Memang ketika kita ditargetkan untuk menghafal kayak dikejar terus itu nanti bisa gitu. Begitu kita murojaah itu wah stresnya bukan main gitu. Karena suka kan pokoknya saya harus 30 juz nih gitu. Jadi kalau ketika udah 30 juz kayak ya udah gitu kayak selesai gitu. Iya. Enggak boleh seperti itu gitu. Kita masih ada tanggung jawabnya sampai nanti di akhirat. Nanti kita ketemu nih sama Allah bahwa kita bisa ya Allah gitu. Setidaknya tidak mungkin 30 juz, tapi Allah tahu nih dia itu berusaha punya proses gitu untuk menjaga hafalan tersebut walaupun memang tidak kuat ya kayak gitu. Karena kan Allah tahu maunya kita berproses kan, bukan tahu mau hasilnya gitu. Tapi Allah itu nunggu kita proses untuk ke hasil yang lebih membaik gitu kan. Oke, baik. Jadi memang teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian sedang dalam tahapan murojaah, mungkin semangat terus ya teman-teman yang memang murojaah itu tidak mudah, menghafal juga tidak mudah, membutuhkan perjuangan baik itu secara fisik, kemudian secara hati juga memang harus dalam keadaan yang tenang untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin dari Kak Yulia nih, ada nggak sih yang pengen disampaikan kepada para penghafal Quran di luar sana agar tetap semangat, kemudian agar tetap mau untuk terus menambah hafalan Qurannya, jangan sampai berhenti di merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sekarang gitu. Untuk penghafal Quran di luar sana, bahwa Al-Quran itu mudah loh dihafal gitu. Jangan teman-teman Anda pada insecure, saya pendosa gitu, tidak pantas untuk menjadi penghafal Quran. Kalian salah, bahwa kita pendosa itu malah kita harus menjadi penghafal Quran untuk menutupi dosa-dosa tersebut. Di surat Al-Qamar kalau tidak salah ya, bisa dikoreksi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di situ Allah menjelaskan kalau bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari bagi orang yang mau mempelajarinya gitu. Jadi
untuk kalian yang ada niatan untuk menjadi penghafal Quran, kalian bersyukurlah gitu. Berarti Allah masih pengen mengajak kalian untuk menjadi penghafal Quran. Di luar sana banyak loh yang menghafal Quran itu yang bukan yang mempunyai kebutuhan khusus, tapi dia mampu. Di luar sana juga banyak loh anak-anak kecil juga bisa menjadi penghafal Quran. Di luar sana juga banyak juga ngambil contohnya itu Ibu Yunifa. Setelah beliau itu ibunya Ustazah Oki, pimpinan pondok pesantren saya. Itu beliau sekitar umur 60-an lebih, itu beliau sudah menghafalkan 20 juz. Wow, dengan itulah balik lagi kan, kita punya penghafal Quran itu bukan karena kita suci ya gitu kan, tapi karena kita mau untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang terpilih. Berarti memang untuk menghafalkan Al-Quran itu kita harus memiliki tekad yang kuat, kemudian kita memiliki keinginan apa yang ingin dituju gitu kan. Tadi seperti Kak Yulia kan motivasinya memang dari orang tuanya. Mungkin yang aku tahu nih teman-teman, kalau misalkan seorang anak itu berhasil menghafalkan Al-Quran, berarti dia telah menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tuanya di surganya. Jadi Masya Allah sekali ya gitu. Jadi memang banyak sekali harapan-harapan dari orang tua ketika mereka sudah mendidik anak-anaknya. Mereka berharap bahwa anak ini bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa menjadi membawa bekal dunia dan akhirat. Karena memang kalau sudah orang tua sudah nggak ada, doa-doa yang paling pahala yang mengalir terus itu kan doa-doa dari anak yang soleh-soleha gitu, betul. Kita sendiri. Iya betul. Jadi memang orang tua itu adalah motivasi yang paling terbesar gitu ya. Jadi kita nggak bisa lah, maksudnya kita lahir dari orang tua, memang kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana gitu kan, tapi kita bisa membuat orang tua kita bangga, mereka bahagia karena mereka telah merawat kita gitu ya Kak Yulia ya, betul. Jadi sangat, maksudnya kalau udah ngomongin orang tua tuh udah terharu banget gitu teman-teman ya gitu. Nah Kak Yulia, ini terakhir nih Kak Yulia mungkin ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih sebagai closing statementnya, karena kan Kak Yulia sudah berhasil menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz dan sudah menjadi hafizah di keluarga, dan satu-satunya di keluarga ini mungkin, dan Kak Yulia ini sudah berhasil mendapatkan program, mendapatkan menjadi penerima manfaat dari bedah rumah ini. Mungkin dari untuk Basnas Basis DKI mungkin ada yang Masya Allah, mungkin dari Kak Yulia ada yang ingin disampaikan untuk Basnas Basis DKI gitu, karena sudah mendapatkan menjadi penerima manfaat dari bedah rumah ini. Ya, untuk Basnas Basis terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran pada para Basnas Basis yang di dalamnya orang-orangnya itu. Semoga kalian juga mendapatkan kemuliaan juga gitu kan, walaupun kalian tidak seperti anak, mohon maaf gitu ya, itu kalian juga mendapatkan pahala-pahala pundi-pundi. Amin. Membantu gitu untuk membahagiakan orang, karena ketika kita membahagiakan orang, kulit kita itu kalau misalnya kita membahagiakan orang, panas api neraka itu tidak bisa tersentuh oleh orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita banyak membahagiakan orang itu, insya Allah lah tertolak dari api neraka gitu. Makanya terima kasih kepada tim Basnas Basis juga di dalamnya. Semoga Allah berkumpul lagi gitu di surganya Allah. Amin. Bersama orang-orang yang dibahagiakan. Amin. Karena memang kalau misalkan kebahagiaan itu bukan cuma diukur dari bahagianya kita, tapi bagaimana caranya kita membuat orang lain itu juga ikut bahagia dengan kehadiran itu ya. Jadi nah teman-teman, tadi kan sudah dibahas banyak oleh Kak Yulia bagaimana tips dan juga triknya untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian semoga ya harapannya kita yang mendengarkan bisa mengikuti jejak dari Kak Yulia nih untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz menjadi hafizah. Mungkin jadi hafiz yang pertama di keluarga, bisa memotivasi keluarga yang lain juga gitu ya Kak ya. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yulia bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita, dan teman-teman yang mau ikutan program Bedah Rumah, jangan lupa follow Instagram Basnas Basis DKI Jakarta untuk informasi lebih lanjutnya, dan jangan lupa baca persyaratannya semua biar insya Allah bisa dapat rezeki kayak Kak Yulia juga. Amin ya rabbal alamin. Oke,
Sobat Minzis, tadi itu perbincangan singkat kita bersama Kak Yulia. Semoga di episode Jack B Talks kali ini bisa membawa kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semuanya, dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman semuanya. Nah, dari kisah inspiratif ini semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan motivasi ya Kak Yulia ya, termotivasi untuk menghafalkan Al-Qur'annya, yang lagi dalam proses menghafalkan Quran bisa dipermudah sama Allah, kemudian yang baru memulai insya Allah hatinya, niatnya ditata, dimantapkan lagi, amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Kak Yulia karena sudah berkenan hadir, berkenan berbincang-bincang dengan saya, membicarakan tentang program Bedah Rume dan juga tips and trik untuk menghafalkan Al-Qur'annya. Nah, semoga podcast Jack B Talks kali ini bisa memberikan manfaat untuk Sobat Minzis semuanya. Oke, Sobat Minzis semua yang ada di rumah, saya Naila pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Jack B Talks spesial Ramadan hanya di kanal YouTube Basas Bazis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.